Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fidani Hayatudusurian, NIM 181300097. Hari ini kita akan belajar mengenai letak dan kondisi geografis benua Asia. Hal ini sesuai dengan salah satu materi di bab interaksi antar negara di Asia dan negara lainnya, kelas 9 semester 1. Baik sebelumnya, bumi yang kita tinggali ini terdiri dari daratan dan perairan. Daratan membentuk benua-benua dan pulau, sedangkan perairan merupakan berbentuk kepulauan seperti laut, samudra, dan sebagainya. Benua-benua ini terdiri atas benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, dan masih banyak yang lainnya. Masing-masing benua memiliki posisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Dilansir dari buku Family Referensi Atlas of the World 2019 karya National Geographic, dengan mengetahui posisi-posisi dan karakteristik benua, maka akan mengetahui tentang masing-masing negara yang ada di dalamnya. Salah satunya benua Asia. Benua Asia sendiri letak geografisnya berada dikelilingi oleh samudra-samudra yang luas di sebelah utara, timur, dan selatan. Sedangkan di bagian barat berbatasan langsung dengan daratan Eropa, Laut Merah, Laut Tengah, dan terusan Suez. Secara astronomisnya, benua Asia ini terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur, dan juga 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Sebagian besar kawasan benua Asia ini terletak di belahan bumi utara, sedangkan yang ada di belahan bumi selatan adalah beberapa pulau saja, termasuk Indonesia. Benua Asia adalah benua yang terluas dengan ukuran 43.584.124 km persegi. Secara sosial ekonominya, benua Asia tergolong belum maju dibandingkan dengan benua-benua yang lainnya. Dengan indikasi kemampuan daya beli per kapita tahun 2001 hanya sampai 4.290 dolar Amerika Serikat. Benua Asia merupakan benua dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan total 120 jiwa per kilometer perseginya. Benua Asia sendiri terletak berada di belahan bumi bagian timur serta memanjang dari belahan utara hingga ke selatan. Jika diperhatikan lebih detailnya lagi secara geografis, benua Asia ini terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Daratan benua Eropa dan Asia menyambung dan sering disebut Eurasia karena benua Asia dan Eropa masih berupa satu daratan, dan bisa dikatakan Eurasia karena kepanjangan dari Eropa Asia. Sedangkan letak Asia pun diapit oleh benua Eropa di bagian barat dan benua Australia di bagian selatan. Selain letak benua Asia yang diapit oleh benua Eropa di bagian barat dan juga benua Australia di bagian selatan, letak geografis benua Asia sendiri berada di antara tiga perairan samudera yang luas, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Samudra Hindia berada di bagian selatan benua Asia, sedangkan Samudra Pasifik berada di bagian timur benua Asia. Dilanjutkan Samudra Arktik yang berada di bagian utara benua Asia. Kondisi geografis benua Asia sendiri sebagai benua terluas di dunia, tentunya Asia memiliki luas area yang terbesar dibanding dengan benua-benua yang lainnya. Total luas wilayah benua Asia sendiri adalah 43.584.124 km persegi. Benua Asia sendiri pun memiliki banyak daerah pegunungan.
termasuk pegunungan Himalaya dengan Gunung Everest sebagai puncak tertinggi di Asia dan juga di dunia. Selain itu, terdapat banyak kawasan gurun yang luas yang berada di benua Asia, termasuk Gurun Gobi di Cina dan beberapa gurun pasir yang ada di negara Asia Barat atau Asia Timur Tengah dan beberapa negara yang berada di Asia. Beberapa negara Asia yang berdekatan dengan garis khatulistiwa pun beriklim tropis, seperti negara Indonesia. Tidak hanya iklim tropis saja, di benua Asia memiliki beberapa iklim, seperti di Asia Tenggara, kontinental kutub, Asia Tengah, kontinental kering, Asia Barat, darat atau gurun, Asia Selatan dan Tenggara, tropis basah, dan Jepang, di negara Jepang dan semenanjung Korea beriklim subtropis. Selanjutnya, mengenai batas wilayah benua Asia sendiri, memiliki batas-batas di berbagai penjuru seperti utara, barat, timur, dan juga selatan. Batas-batas Asia ini meliputi batas daratan benua Asia dan batas laut benua Asia. Hal inilah yang merupakan batas wilayah benua Asia selengkapnya. Dimulai dari bagian utara berbatasan langsung dengan Samudra Arktik, dan di wilayah timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan juga Selat Bering, sedangkan di selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan juga barat berbatasan langsung dengan Laut Tengah, Laut Merah, Pegunungan Suez dan juga Pegunungan Ural. Selanjutnya membahas mengenai pengaruh letak benua Asia. Letak kondisi geografis benua Asia tentu memberikan banyak sekali pengaruh bagi negara-negara di benua Asia. Yang paling dipengaruhi adalah keadaan iklim yang ada di benua Asia yang beragam. Antara negara satu dengan yang lain tentunya berbeda, tergantung dengan letak geografis masing-masing negara di benua Asia. Seperti contohnya negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa merupakan negara yang beriklim tropis. Berikut merupakan penjelasan mengenai bagian-bagian dari benua Asia. Yang pertama, Asia Tenggara. Asia Tenggara ini merupakan sebuah kawasan di benua Asia yang memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 4,5 juta kilometer persegi. Kawasan ini berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Samudra Pasifik di timur, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Ada 11 negara di Asia Tenggara, salah satunya Republik Indonesia. Negara-negara di kawasan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Asia Tenggara Darat dan Asia Tenggara Maritim. Yang ada 11 negara di belahan Asia Tenggara. Selanjutnya Asia Timur. Total luas wilayah Asia Timur kurang lebih sekitar 11,8 juta kilometer persegi, sementara jumlah penduduknya lebih dari 1,5 miliar. Negara-negara di Asia Timur tergolong sebagai negara maju, contohnya seperti Jepang dan Korea, yang beriklim subtropis. Contoh seperti Jepang dan Korea ini melihat peta benua Asia bagian timur atau Asia Timur tersebut, kalian bisa melihat batas-batas masing-masing negara yang ada di Asia Timur. Selanjutnya Asia Barat. Kawasan Asia Barat terletak di sebelah selatan benua Eropa, bagian timur, dan di bagian paling barat. Jika dilihat dari peta benua Asia, kawasan ini memiliki total luas wilayah kurang lebih sekitar 6.255.160 km persegi. Sementara jumlah populasi penduduknya kurang lebih sekitar 3.113.428 juta
jiwa. Negara di kawasan Asia Barat kebanyakan adalah negara yang kaya raya dan maju. Hal ini tidak terlepas dari memiliki banyak sekali sumber minyak buminya. Selanjutnya ada Asia Tengah. Kawasan Asia Tengah memiliki luas wilayah lebih dari 4 juta kilometer persegi, sementara jumlah populasinya tercatat lebih dari 80 juta. Fakta menariknya, negara-negara di kawasan Asia Tengah merupakan bekas wilayah Uni Soviet. Negara paling besar berdasarkan luas wilayahnya adalah Kazakhstan. Selanjutnya, yang terakhir ada Asia Selatan. Kawasan ini memiliki total luas wilayah kurang lebih sekitar 4.480.000 km persegi atau sekitar 10% dari total luas benua Asia. Asia Selatan berbatasan langsung dengan Asia Timur di sebelah timur dan Asia Tenggara di tenggara, serta Asia Tengah di utara dan Asia Barat di sebelah barat. Kawasan ini juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan. Negara terluas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah India. Sama seperti Asia Tenggara, sebagian besar negara-negara di Asia Selatan merupakan negara berkembang. Asia menjadi benua terbesar dan terluas di dunia. Banyak negara berpengaruh di dunia yang ada di benua Asia ini seperti negara Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Cina, India, hingga Indonesia. Letak geografis benua Asia pun cukup unik karena memiliki banyak kultur, ras, budaya, dan peradaban dunia. Asia menjadi benua terbesar dan terluas di dunia. Banyak negara berpengaruh di dunia seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Baik, cukup sekian materi hari ini tentang letak dan kondisi geografis benua Asia. Untuk tugasnya, kalian bisa resum hal penting yang ada di materi tersebut, dan untuk pengumpulannya bisa dikumpulkan paling lambat nanti malam pukul 8.00. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.